Selamat jumpa kembali saudara-saudara di channel YouTube Benedictus Sestu Ciptahandoyo. Silahkan saudara-saudara kalau mau subscribe, like, dan share, silahkan kalau itu menganggap bahwa channel ini adalah penting. Silahkan, tetapi kalau tidak, silahkan lihat-lihat saja. Tetapi bagi kepentingan untuk perkuliahan, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, maka bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara, maka silahkan saudara-saudara menyimak berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan ini, apa yang saya sharingkan ini. Baiklah saudara-saudara, salam sehat selalu saudara-saudara. Saya mohon, saya tetap ingin saudara-saudara dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan semester depan atau tahun depan gitu ya sudah mulai agak bisa kembali bertatap muka di kampus gitu supaya kita bisa saling mengenal langsung dan berinteraksi secara langsung. Baiklah saudara-saudara, saya akan menyampaikan sharing pemahaman terkait dengan masih ada kaitannya dengan soal-soal penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemarin sudah ada sistem pemerintahan negara, kemudian lembaga perwakilan gitu ya. Nah, ini unsur-unsur demokrasi tetap menjadi basis dalam pemahaman ini. Maka kali ini saya juga akan menyampaikan bagaimana sebetulnya mekanisme kehidupan penyelenggaraan negara yang demokratis terkait dengan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Intinya begini saudara-saudara, negara demokrasi adalah negara yang memungkinkan partisipasi rakyat berlangsung secara penuh dalam urusan-urusan negara. Jadi rakyat ikut gitu ya. Demokrasi adalah pemerintahan oleh semua orang. Bahkan dari konsep pemerintahan oleh satu orang, ya kan? Balikannya seperti itu, kalau satu orang itu bisa disebut autokrasi gitu ya. Kedua konsep pemerintahan tersebut pada zaman Yunani kuno memang dianggap sebagai konsep pemerintahan yang buruk gitu ya. Demokrasi itu dianggap sebagai buruk karena apa? Rakyat yang besar kok ikut memerintah. Nah, namun demikian di dalam perkembangan modern, saudara-saudara, demokrasi menjadi semacam kebutuhan bagi negara. Karena melalui demokrasi itulah proses pelibatan rakyat yang dalam konteks ini dilaksanakan tidak secara langsung, ya kan, pakai representasi, itu menjadi penting. Karena di dalam pemahaman demokrasi itu tentu akan muncul juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di mana warga negara juga butuh dilindungi, di mana kepentingan-kepentingan warga negara juga perlu ditata dan diatur dan dipakai sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat warga sebagai kekuatan penekan dan pengimbang berhadapan-hadapan dengan negara. Rakyat sebagai elemen utama civil society secara mutlak mendapat kedudukan strategis, saudara-saudara, yang dijamin dalam konstitusi untuk menjalankan peran-perannya sebagai bentuk partisipasi aktif. Dan oleh sebab itulah, saudara-saudara, masyarakat warga, civil society, masyarakat madani yang kuat akan mendorong negara untuk memperkuat dirinya agar terjadi balance power, kekuatan yang berimbang.
Sehingga terjadilah keseimbangan kekuasaan yang bermuara pada terjadinya check and balances dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, itu saudara-saudara. Dengan demikian, kalau kita resapi lebih jauh, keberadaan arus bawah masyarakat itu penting. Keberadaan rakyat itu penting. Jadi intinya saudara-saudara, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi itu tidak hanya sekedar penyusunan lembaga-lembaga negara, tetapi bagaimana suasana kehidupan rakyat yang ada di bawah itu juga mencerminkan, ya kan, partisipasi aktif warga. Nah, oleh sebab itulah, dalam konteks hal semacam ini, suatu negara yang memiliki masyarakat warga yang kuat, ya kan, ini menjadi prasyarat dari demokrasi. Suatu negara disebut demokrasi manakala tidak hanya sekedar penyelenggaraan negaranya yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara itu mencerminkan mekanisme demokrasi, tetapi di tingkat masyarakat pun juga mencerminkan kehidupan yang melibatkan aktivitas aktif dari warga negara. Civil society-nya menjadi kuat. Ya. Jadi ada tiga ciri utama sebetulnya civil society itu. Saudara-saudara. Masyarakat warga itu. Ada tiga ciri utama. Yang pertama, warga relatif mandiri. Kita coba lihat di negara kita. Benar nggak masyarakat kita ini mandiri? Oh, sangat mandiri. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan demokrasi setelah 98, itu NGO, LSM, kemudian masyarakat di daerah itu begitu mandirinya, ya kan, menghadapi pandemi aja juga bisa dikatakan sangat mandiri, gitu ya, yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Kita lihat, ya kan, bedakan dengan zaman Orde Baru. Kalau saudara-saudara belum mengenal Orde Baru, saya sudah mengenal, sangat berbeda sekali. Sekarang itu masyarakat warganya luar biasa. Kemudian yang kedua, adanya ruang publik yang bebas, ya, sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ada tiga ini ya, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis dan semenang-menang. Ada kontrol. Nah, dengan demikian saudara-saudara, jika kita melihat kondisi yang seperti itu, ya kan, dalam konteks demokrasi, di tingkat negaranya itu ada mekanisme, entah itu pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara yang tidak sentralistik, tidak otoriter gitu ya, saling terkait satu dengan yang lain, saling berpengaruh, saling kontrol. Tapi di tingkat masyarakat pun juga ada suasana kehidupan yang terbuka, ruang-ruang publik untuk berdialog. Dengan demikian saudara-saudara, di dalam mekanisme kehidupan demokrasi itu tentu ada apa yang disebut dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, oleh sebab itu, dalam negara demokrasi, hubungan antara negara dan rakyat harus merupakan cerminan dari simbiose mutualistis. Artinya, hubungan yang tergantung dan saling menguntungkan.
Hubungan tersebut akan nampak jelas ketika sistem politik yang dikembangkan oleh suatu negara memberikan ruang gerak yang cukup bagi aktivitas politik masyarakat. Tadi saya katakan, ada ruang gerak yang cukup. Ruang gerak aktivitas politik masyarakat inilah yang akan memberikan warna kehidupan demokrasi di dalam suatu negara. Bagaimana warnanya itu? Dan kemudian nanti akan diatur di dalam konteks hukumnya gitu ya. Nah, disinilah nanti dalam konteks menyusun sebuah warna itulah supaya ini bisa dilaksanakan maka diaturlah di dalam konteks hukum, dan di sini adalah hukum tata negara. Nanti di dalam konstitusinya tentunya akan dituangkan mengenai bagaimana aktivitas kehidupan warga negara itu harus dijalankan di dalam kerangka kehidupan demokrasi. Dengan demikian saudara-saudara, inilah prinsip demokrasi sebagai mekanisme sistem pemerintahan negara terkait hubungannya dengan rakyat. Nah, pertanyaan berikutnya saudara-saudara. Kalau seperti ini, tadi sudah saya kasihkan pendahuluan yang agak panjang, saudara-saudara dan rekan-rekan semua tentu sudah memahami apa itu suprastruktur politik dan apa itu infrastruktur politik. Tadi berulang kali saya mengatakan ada organisasi kelembagaan negara, ada masyarakat warga. Jadi ada dua hal yang saling berhadapan-hadapan antara negara dengan organisasinya, dengan antara warga negara dengan organisasinya. Nah, kalau saudara-saudara sudah bisa memahami itu, maka inilah yang dimaksud sebetulnya, yang ini suprastruktur politik, ini infrastruktur politik. Selanjutnya apa kalau mau didefinisikan secara sederhana? Kita lanjutkan yang satu ini. Kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik. Tadi sudah saya singgung. Ada mekanisme demokrasi yang berada di tingkat organisasi negara. Kemudian ada aktivitas ruang bebas yang luas, publik, bagi warganya untuk berpartisipasi, ya kan? Untuk mengekspresikan berbagai macam kepentingan, termasuk dalam kerangka untuk mengambil suatu kebijakan-kebijakan tertentu, ya kan? Mengelompok mereka ini, ya kan? Dalam komponen itu, gitu ya. Nah, dengan demikian, pengertian dasar yang sangat sederhana dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu ini, saudara-saudara. Suprastruktur politik itu suasana kehidupan politik di tingkat negara. Tadi saya katakan kan, di tingkat negara yang nampak dari kegiatan organ-organ negara. Ya kan? Organ negara itu harus demokratis. Kalau demokratis tandanya apa? Salah satunya tidak lain adalah adanya kontrol dan keseimbangan antara organ yang satu dengan organ yang lain. DPR ya harus melakukan pengawasan. Tidak hanya sekedar menjadi stempel pemerintah. Zaman Orde Baru itu hanya stempel pemerintah, stempel presiden. Nah, saya mengatakan seperti ini. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, fungsinya apa ini suprastruktur politik? Fungsinya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Nah, kebijakan publik inilah ketika dirumuskan nanti keluarnya tidak lain adalah peraturan perundang-undangan. Ya, kalau dari konteks hukum. Kemudian bahannya dari mana untuk merumuskan itu? Ya berasal dari infrastruktur. Lalu infrastruktur itu apa? Nanti akan kita lihat berikutnya. Nah, infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat. Tadi saya katakan kan, dari atas ada, bawah ada, dan hubungannya bagaimana? Ini saling berhadapan-hadapan ini. Suasana kehidupan politik di masyarakat yang ditandai dengan komponen-komponen tokoh politik, partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, dan alat komunikasi politik, media massa.
Nah, itu saudara-saudara. Jadi infrastruktur ini ada 5 pilar dalam konteks negara demokrasi. Ya kan? Tapi tidak mesti 5 pilar ini, ada tidaknya 5 pilar ini menjadi ukuran suatu negara itu demokrasi atau tidak. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan hal ini. Oke? Kenapa kok belum tentu suatu negara dengan komponen di infrastruktur, suasana kehidupan masyarakat, 5 pilar ini ada? Tokoh politik, partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik itu ada, tetapi belum bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Nanti akan kita bahas dalam konteks selanjutnya. Nah, fungsinya ini memberikan input dan perumusan kebijakan publik. Ya kan? Menyampaikan masukan-masukan, ya kan? Berbagai macam keinginan, tuntutan maupun dukungan. Kemudian fungsinya seperti itu. Fungsinya. Nah, nanti diolah. Bahan ini diolah oleh suprastruktur politik. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, nah, saya akan menyampaikan satu persatu. Ya, satu persatu. Suprastruktur politik itu kayak apa? Bagaimana komponennya, infrastruktur politik kayak apa, bagaimana komponennya, kemudian nanti kita akan coba lihat bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain dalam mekanisme mekanisme sistem pemerintahan negara yang demokratis. Itu saudara-saudara. Baik, kita yang pertama adalah suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik tadi saya kemukakan adalah suasana kehidupan politik di tingkat negara. Nah, kita lihat sekarang sejarah perjalanan negara Republik Indonesia dalam konteks kelembagaan. Sejarah perkembangannya kayak apa? Ya. Dalam anatomi kelembagaannya. Yang pertama kita lihat bagaimana lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 45, Junto TAP MPR nomor 3 tahun 1978. Dikenal adanya lembaga tertinggi negara yang namanya MPR. Kenapa kok bisa ada lembaga tertinggi negara? Ya karena dalam Undang-Undang Dasar 45 dirumuskan begini. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemegang kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tapi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akhirnya dia ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara karena dia memiliki kedaulatan tertinggi, manifestasi dari kedaulatan rakyat. Ini tafsiran saya yang pertama. Maka dia disebut lembaga tertinggi negara. Tafsiran saya yang kedua, itu di penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa MPR itu, ya kan, intinya begini, MPR itu terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Nah, di dalam penjelasannya mengatakan susunan yang demikian ini agar MPR benar-benar merupakan penjelmaan rakyat. Sehingga seluruh golongan, seluruh daerah memiliki wakil di MPR. Ada dua frasa penting di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Ini saya mencoba untuk menjelaskan penjelasan. Ada dua frasa penting. Yang pertama, penjelmaan rakyat. Yang kedua, agar
seluruh rakyat, seluruh daerah, dan seluruh golongan memiliki wakil. Ada aspek perwakilan, penjelmaan, tapi juga ada aspek perwakilan. Pertanyaannya adalah, penjelmaan itu apa? Kalau penjelmaan jelas merupakan reinkarnasi rakyat. Karena rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, maka kedaulatan tertingginya itu direinkarnasikan ke kedaulatan MPR. Akhirnya apa? MPR memiliki kedaulatan tertinggi sebagai lembaga tertinggi negara. Pertanyaannya adalah, bisakah MPR itu memang menjalankan fungsi sebagai reinkarnasi? Nah, jangan-jangan dia hanya sekedar perwakilan. Kan begitu. Kalau sebagai reinkarnasi, maka seluruh sikap, tindak, dan perilaku MPR itu mencerminkan perilaku, sikap, tindak rakyat Indonesia. Artinya, segala perbuatan MPR itu tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mampukah seperti itu? Tidak mungkin. Karena apa? Karena negara dan komponen yang ada di dalamnya secara fisik itu abstrak. Kalau kita ditanya negara Indonesia itu mana? Ya kita ini yang ada di Sabang sampai Merauke, Indonesia, tetapi abstrak. Wujudnya kayak apa negara kita ini? Presiden kah? Oh bukan. Presiden itu kepala negara. Tapi secara implementasi praksis, negara itu akan nampak bila dilihat dari penyelenggara negara, aktivitasnya. Jadi reinkarnasi nggak mungkin kemudian dipergunakan sebagai argumentasi untuk meletakkan MPR itu sebagai penjelmaan. Tetap saja MPR itu menjadi perwakilan. Tetapi itu dulu. MPR memang diletakkan sebagai lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, saudara-saudara, ada lembaga tinggi negara yang terdiri dari DPR, kemudian Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Nah, ini dari kelima ini, kalau saudara-saudara lihat, mana yang betul-betul memperoleh support oleh keberadaan rakyat untuk memberikan masukan? Ya paling DPR. Ya kan? Dulu pemilunya itu pemilu DPR. DPR terbentuk, ya kan? Setelah terbentuk, masuklah menjadi MPR anggotanya. Kemudian ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Utusan daerah ini juga didasarkan pada penunjukan. Jadi yang dipilih langsung itu hanya DPR pada waktu itu. Nah inilah yang ada di lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lalu lembaga negara menurut konstitusi RIS. Karena RIS, Republik Indonesia Serikat, maka alat kelengkapannya tidak lain adalah alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat. Yang terdiri dari presiden, kemudian ada menteri-menteri, senat. Senat ini adalah wakil rakyat negara bagian. Kemudian ada DPR, ini adalah wakil rakyat secara keseluruhan. Ya kan, wakil rakyat secara keseluruhan.
kemudian Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Ini lembaga negara menurut konstitusi. Nah, sekarang bagaimana lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen? Kita bisa lihat di sini. Ada MPR. MPR bukan lembaga tertinggi negara. Ini hanya lembaga negara. Lembaga tinggi negara. Atau lembaga negara gitu ya. Kemudian berikutnya ada DPR. Kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian berikutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian ada Mahkamah Agung. Ada Komisi Yudisial. Dan kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Di samping ada beberapa lembaga negara atau atau lembaga-lembaga yang memang dilengkapi sebagai sporting untuk lembaga yang ada di dalam konstitusi, misalnya KPU, kemudian ada ombudsman gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau saudara-saudara lihat A sampai H ini, maka yang disupport langsung keberadaannya untuk diisi personilnya itu mana aja oleh rakyat. Jadi dari lembaga-lembaga itu yang disupport oleh rakyat secara langsung mengenai personilnya, mengenai pejabatnya, ya kan, direkrut langsung oleh rakyat melalui keterlibatan rakyat, ya MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, ya kan? Itu yang lainnya Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, itu rakyat tidak terlibat secara langsung. Ya kan? Badan Pemeriksa Keuangan itu diajukan oleh ada satu tim, ya kan? Kemudian pertimbangan, ya, calon anggotanya itu memperoleh pertimbangan dari DPD. Kemudian dari pertimbangan itu disetujui oleh DPR. Jadi ada beberapa tingkat, ada fit and proper test beberapa tingkat, tapi tidak dipilih langsung oleh rakyat. Mahkamah Agung juga demikian. Oleh Komisi Yudisial dilakukan uji kelayakan, kemudian dimasukkan kepada DPR, gitu ya. Setelah dimasukkan kepada DPR, kemudian dilakukan semacam fit and proper di DPR dan kemudian disetujui. Komisi Yudisial juga demikian. Ya kan, ada satu tim pansel gitu ya yang dibentuk oleh presiden. Kemudian presiden pansel itu melaksanakan serangkaian uji kelayakan bagi calon anggotanya itu dan kemudian diajukanlah ke presiden ke DPR. Kemudian DPR memilih atau bukan memilih, dia menyetujui 7 orang untuk menjadi anggota Komisi Yudisial. Di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sama. Ya kan? Jadi intinya di Mahkamah Konstitusi itu memang ada 3 komponen yang mengajukan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Presiden itu tiga calon diajukan oleh presiden, kemudian 3 calon diajukan oleh Mahkamah Agung dan 3 calon diajukan oleh DPR. Nah, ketika pengajuan itu tentu juga akan dilakukan uji kelayakan. Dengan demikian maka kalau kita melihat karakteristik dari
lembaga negara suprastruktur politik pasca Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen itu, maka ada dua karakteristik. Karakteristik pilihan langsung oleh rakyat dan karakteristik pilihan yang dilakukan oleh entah itu presiden, entah itu DPR, yang dalam konteks ini didasarkan kepada kemampuan profesional dan ekspertis keahlian dari sang calon. MPR, DPR, DPD, presiden itu dipilih oleh rakyat, sementara Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi itu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Nah, inilah suprastruktur yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saudara-saudara, sekarang kita akan coba melihat infrastruktur politik. Nah, tadi saya pernah mengatakan bahwa keberadaan infrastruktur politik itu dapat dipergunakan sebagai ukuran suatu negara itu demokratis atau tidak. Ada yang mengatakan, jika 5 komponen itu ada di dalam suatu negara, maka suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Saya mengatakan, belum tentu 5 komponen itu kemudian dipakai sebagai alat ukur demokratis atau tidak suatu negara. Ada tidaknya demokrasi. Saya melihat begini, ada suatu negara yang 5 komponen ini ada. Tapi kalau komponen ini tidak terbentuk didasarkan pada inisiatif masyarakat, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, bahwa di dalam negara demokrasi itu keberadaan masyarakat warga, civil society itu mempunyai kemandirian yang begitu kuat berhadapan-hadapan dengan negara. Kalau 5 ini tidak dibentuk secara mandiri atas inisiatif atau prakarya rakyat, maka belum tentu suatu negara itu disebut demokrasi. Artinya, kalau 5 komponen ini ternyata yang membentuk itu adalah negara, bisa kan negara membentuk seperti itu? Maka belum tentu negara itu sebuah negara demokrasi. Ambil contoh. Tokoh politiknya oke, tetapi tokoh politiknya adalah tokoh-tokoh yang merupakan perpanjangan tangan dari negara. Hanya memberikan propaganda tentang program-program negara. Hanya memberikan kampanye terhadap apa yang dilakukan oleh negara. Selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh negara. Selalu membackup dengan apa yang dilakukan oleh negara. Dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang seolah-olah akademik, seolah-olah berkepentingan pada rakyat. Tapi sebetulnya itu merupakan tugas dia untuk menjalankan misi negara. Belum tentu. Tokoh politik harus muncul sendiri di dalam konteks kehidupan rakyat. Partai politik. Ada partai politik, tetapi dibentuk. Berdiri tidaknya sebuah partai politik sangat tergantung dari ada tidaknya restu negara. Khususnya presiden misalnya. Kita ambil contoh. Orde Baru. Ada partai politik. 2 partai politik, 1 golongan karya. Ya kan? Tapi tidak ada satu partai politik pun di Indonesia pada waktu Orde Baru itu yang berdiri tegak sendiri di atas kaki sendiri tanpa restu dari sang kepala negara pada waktu itu. Demokrasi kah? Enggak. Golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi, golongan penekan nggak ada pada waktu. Golongan kepentingan, oh ada. Golongan kepentingan. Misalnya Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Kemudian ada beberapa lagi organisasi-organisasi massa. Tetapi semua dibentuk oleh negara.
maka ini tidak mungkin bisa dipakai sebagai sebuah indikator. Media massa juga tidak punya independensi. Ada media massa tetapi tidak memiliki independensi. Nah, bagaimana itu? Ya akan mengalami, tidak mungkin bisa dikatakan demokrasi karena apa? Ngeritik sedikit juga mengalami pemberedelan misalnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, infrastruktur politik harus tumbuh dan berkembang berdasarkan partisipasi dan kreativitas serta prakarsa dari rakyat sendiri. Oleh sebab itu kita akan coba lihat satu persatu infrastruktur politik. Yang pertama, partai politik. Nah, untuk partai politik, saudara-saudara, teman-teman semua, akan saya sampaikan di YouTube yang berikutnya. Ya, di YouTube yang berikutnya karena agak panjang ini soalnya partai politik. Kenapa saya pakai yang di YouTube yang berikutnya? Karena partai politik itu menduduki posisi yang sangat sentral dalam sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan yang demokratis. Menduduki posisi yang sangat sentral. Khususnya termasuk di Indonesia gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah golongan kepentingan atau interest group, yakni sekelompok orang yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Nah ini, jadi itu golongan kepentingan. Jadi dia dibentuk karena adanya satu kepentingan tertentu. Nah, jenis dari golongan kepentingan ini atau interest group ini, itu yang pertama adalah interest group asosiasi, saudara-saudara. Nah, interest group asosiasi yaitu suatu golongan kepentingan yang didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Namun masih mencakup beberapa bidang yang luas. Jadi dibentuk karena kepentingan tertentu, tapi mencakup satu kepentingan yang luas. Ya, pendek kata, isu yang dipergunakan sebagai visi dan misi pendirian dari golongan kepentingan ini sifatnya masih luas. Ya, misalnya, ini ormas, organisasi massa. Ya kan, ormas banyak sekali di Indonesia itu ormas-ormas yang muncul gitu ya, entah ormasnya sebuah partai politik, entah ormas agama, entah ormas apa gitu ya. Nah inilah yang disebut sebagai interest group asosiasi. Yang kemudian kedua tidak lain adalah interest group institusional namanya. Ini jenis berikutnya. Pada umumnya terdiri dari berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada. Tujuannya yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan orang-orang ya kan, yang menjadi anggota lembaga tersebut. Nah ini, jadi intinya ya, ini didirikan ya kan, didirikan dengan tujuan yang dicapai yakni memperjuangkan kepentingan orang-orang yang ada di golongan lembaga tersebut. Contohnya itu adalah PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, IKHI, Ikatan Hakim Indonesia misalnya. Nah ini, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan seterusnya. Itulah interest group institusional. Nah, selanjutnya saudara-saudara, jenis berikutnya tidak lain adalah interest group non-asosiasi. Ini adalah golongan kepentingan ya, yang tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur dan berkesinambungan. Nah, aktivitasnya itu hanya terlihat keluar
apabila kepentingan masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Nah, di sini misalnya masyarakat setempat tinggal, ya kan? Masyarakat seketurunan trah gitu ya. Masyarakat seasal pendidikan, masyarakat paguyuban, Gemeenschap, kemudian masyarakat patembayan, Gesellschaft. Nah, itu interest group non asosiasi. Kemudian berikutnya, jenis berikutnya adalah interest group yang anomik. Ini adalah interest group yang keberadaannya sifatnya mendadak, spontan, dan tidak bernama. Biasanya ini ditandai dengan aksi-aksi yang berupa aksi demonstrasi maupun aksi-aksi bersama. Nah, kadang-kadang golongan kepentingan ini menimbulkan keresahan, kemudian memunculkan anarkis. Nah, ini adalah interest group yang anomik. Nah, ini ada 4 ya, ada interest group asosiasi yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian interest group institusional, interest group non asosiasi, dan interest group yang anomik. Selanjutnya, golongan penekan, pressure group. Ini sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang nampak keluar sebagai golongan yang sering mempunyai keinginan untuk memaksakan kehendak kepada pihak penguasa. Dengan kata lain, golongan ini selalu meletakkan dirinya sebagai kaum oposan yang selalu menentang kebijakan dan politik pihak penguasa. Ini golongan penekan. Di Indonesia ada enggak? Oh, ada. Sejalan dengan demokrasi. Diperkenankan enggak? Ya ada, karena kebebasan dalam berserikat, berkumpul, menyampaikan gagasan dan pendapat toh. Dengan catatan memang harus sesuai dengan aturan hukum supaya tidak anarkis. Itu golongan penekan, pressure group. Kemudian alat komunikasi politik. Ini tidak lain adalah sebagai sarana penghubung dan pemersatu bagi masing-masing golongan. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks jenis keterwakilan, ya kan, kemarin kita bicara, maka alat komunikasi politik ini sebagai bisa dikatakan sebagai perwakilan perwakilan ide, bukan perwakilan fisik seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki dalam mengenal lembaga perwakilan itu ya dalam YouTube yang sebelum ini. Jadi alat komunikasi politik inilah yang bisa memainkan sebagai lembaga perwakilan karena apa? Karena tidak perlu secara fisik, melainkan bisa disampaikan di dalam konteks gagasan melalui media massa. Dan media massa itu bisa yang mainstream, bisa yang online, kan begitu. Iya, selanjutnya saudara-saudara, tokoh politik. Nah, ini adalah orang yang karena latar belakang sejarah dan sepak terjangnya dalam perjuangan dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga segala perbuatan atau pikiran dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Biasanya ia mempunyai kemampuan karismatik, orator gitu ya, oratorik yang mampu mempersatukan juru penengah, pandai memanipulasi simbol sehingga dapat mengendalikan massa. Nah, inilah infrastruktur politik. Ya, infrastruktur politik yang dipergunakan sebagai basis untuk memberikan support bagi suprastruktur politik dalam mekanisme kehidupan politik ketatanegaraan. Kalau saudara-saudara berpikir, saudara-saudara menyimak apa yang saya sampaikan, nampak jelas bahwa apa yang saya sampaikan ini kandungan politiknya tinggi. Sementara kandungan hukum tata negaranya tidak nampak. Ya memang, karena infrastruktur politik dan suprastruktur politik ini
itu kan bicara tentang sistem pemerintahan dalam arti paling luas. Ya, hubungan antara rakyat dengan negara yang memunculkan sistem demokrasi. Nah, disinilah kemudian argumentasi dan pandangan itu didasarkan pada basis-basis teori politik pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini harus disampaikan? Karena memang hukum tata negara dan ilmu politik itu saling berkaitan. Basis-basis argumentasi untuk menyusun ketatanegaraan berdasarkan norma hukum itu biasanya muncul dari konsep-konsep gagasan ilmu politik. Tidak muncul begitu saja tiba-tiba. Nah, itulah saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara, infrastruktur politik, suprastruktur politik sudah kita bahas secara bersama-sama. Ya, sudah kita lihat dan memang kandungan yang banyak kita bahas itu adalah terkait dengan soal-soal yang sangat-sangat berdekatan dengan ilmu politik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang demikian karena sebetulnya bicara tentang infrastruktur politik dan suprastruktur politik dalam konteks mekanisme penyelenggaraan negara ini masuk di dalam koridor sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas. Kan dalam paling luas itu kan kemarin itu kan berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, kan gitu kan? Ya kan? Dengan rakyat gitu ya, ada muncul aristokrasi, monarki dan demokrasi gitu ya. Nah, itu yang luas itu berkaitan dengan hubungan antara negara, pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Yang sempit itu berkaitan dengan hubungan antar organ lembaga negara tertentu saja. Nah, selanjutnya saudara-saudara, apa yang akan kita lihat di sini? Fungsi infrastruktur politik itu apa dalam mekanisme politik atau sistem politik yang demokratis? Yang pertama itu tidak lain adalah pendidikan politik atau political education untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam sistem politik suatu negara sesuai dengan paham demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jadi kata kuncinya itu berpartisipasi. Berpartisipasi itu adalah kebebasan berkehendak untuk terlibat secara aktif, bukan mobilisasi. Kalau mobilisasi itu adalah berkehendak tetapi didorong untuk kemudian dipersatukan dalam suatu keinginan tertentu. Berpartisipasi, ada kebebasan kehendak untuk secara aktif dan cerdas. Yang kedua adalah mempertemukan kepentingan, interest articulation, yang beraneka ragam dan nyata-nyata hidup di lingkungan masyarakat. Jadi karena civil society, masyarakat warga itu di 5 komponen tadi itu banyak sekali. Ada gagasan tentang kepentingannya apa, ada kemudian kelompok penekannya bagaimana. Maka infrastruktur politik itulah yang kemudian mempertemukan kepentingan-kepentingan itu. Ya, dan nyata-nyata ada di dalam konteks kehidupan kemasyarakatan. Kemudian agregasi kepentingan, yakni menyalurkan segala hasrat dan aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan, rezim, atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik. Nah itu. Kemudian berikutnya, seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin masyarakat. Nah, penyelenggaraan seleksi ini dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum masyarakat dan norma serta harapan masyarakat. Tadi sudah saya katakan kan, ada seleksi kepemimpinan.
milih DPR, milih MPR, milih DPD, kemudian milih presiden, ya kan? Kemudian kalau memilih lembaga-lembaga negara yang lebih dekat berkaitan dengan expert gitu ya, tentu harus melalui uji kelayakan. Dan uji kelayakan tidak cukup, juga harus ada uji politis. Nah, uji politisnya bagaimana? Ya melibatkan DPR, ya kan? Politisnya ini apa? Kehendak rakyat melalui apa? Wakil-wakilnya. Cocok nggak ini? Walaupun dia expert, tetapi kok nggak cocok ya dengan kehendak rakyat, misalnya seperti itu. Nah, dengan demikian maka kendati seseorang tokoh, misalnya di tokoh hakim agung, tokoh komisioner yudisial, kemudian tokoh hakim Mahkamah Konstitusi, memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi ketika di fit and proper test oleh DPR dan ternyata DPR tidak berkenan, berarti kan ini ada kepentingan politik nih, ya kan? Maka ya tidak akan jadi. Mengapa seperti itu? Ya mekanismenya memang seperti itu. Harus bisa diterima, ya kan? Karena ada kepentingan-kepentingan representasi yang dikehendaki. Mengapa demikian? Undang-Undang Dasar 45 dan aturan pelaksanaannya termasuk undang-undang itu menghendaki hal yang demikian. Kan begitu. Nah, selanjutnya adalah komunikasi politik, yakni menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intragolongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Media massa sekarang menjadi luar biasa, saudara-saudara. Ketika semua media massa itu menjadi online, ya kan? Peristiwa hari ini dalam detik, dalam hitungan detik itu sudah bisa kita nikmati. Sudah bisa kita ikuti. Ada peristiwa apa gitu ya di suatu daerah, saat itu juga hitungan detik itu sudah bisa terlonceng berita itu ke masyarakat. Luar biasa. Nah, kalau dulu enggak ada berita sekarang ini kejadian apa begitu ya tinggal besok. Ya kan? Besok aja anunya apanya, beritanya kita ketahui. Sekarang ini kan hitungannya detik karena apa? Medianya sekarang media online semua dan itu menjadi komunikasi yang sangat efektif. Selanjutnya saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir tadi, maka kita bisa mencoba memberikan gambaran, diagram mengenai hubungan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Mekanismenya bagaimana? Nah, infrastruktur politik itu memberikan input. Ambil contoh, kalau inputnya dalam konteks fisik, maka input itu tidak lain adalah ya calon-calon anggota DPR, calon-calon anggota DPD, calon-calon presiden dan wakil presiden. Ini yang fisik loh ya. Nanti yang konsep sama aja sebetulnya. Ya, konseptual, argumentatif, ya kan? Itu sama saja. Nah, input ini masuk ke suprastruktur politik. Tadi calon-calon itu masuk, dipilih kemudian menjadi anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian mereka melakukan aktivitas. Aktivitas inilah yang kemudian menjadi umpan balik. Ya, atau begini, saudara-saudara. Infrastruktur mengendaki jika mau melakukan pelayanan publik, ya kita harus diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses pelayanan publik itu. Tolong dong, dibuatkan undang-undang tentang pelayanan publik yang bisa kita akses dan kemudian memberikan jaminan kepada kita rakyat memperoleh pelayanan yang optimal.
maka infrastruktur politik memberikan masukan. Kalau melayani itu seperti ini loh. Nah, kemudian masukan itu diolah di suprastruktur politik, khususnya dalam kerangka pengambilan kebijakan, misalnya oleh Presiden, kemudian oleh DPR, oleh DPD, kemudian dirumuskan menjadi sebuah rumusan, jadilah umpan balik menjadi misalnya undang-undang tentang pelayanan publik. Nah, undang-undang tentang pelayanan publik kemudian diterapkan di masyarakat, dan ketika diterapkan, maka ada umpan balik. Umpan baliknya apa? Masyarakat kemudian melakukan revisi, melakukan kajian lagi loh. Kok seperti ini yang tidak saya kendaki itu seperti ini. Pelayanan publiknya nggak seperti ini. Harus ada dong. Misalnya mekanisme kalau kami minta dilayani tetapi dalam waktu tertentu ternyata tidak dapat dilayani, maka secara otomatis dianggapnya sudah disepakati, sudah disetujui, misalnya seperti itu. Nggak perlu mempergunakan mekanisme ini dan itu, misalnya seperti. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan. Nah, dari infrastruktur politik itulah kemudian dilakukan perbaikan, input lagi ke suprastruktur politik, dilakukanlah perubahan-perubahan terhadap misalnya undang-undang tentang pelayanan publik. Nah, inilah mekanismenya seperti itu. Baik mekanisme berkaitan dengan mekanisme fisik, ya kan, untuk memberikan supporting, mengisi mengisi komponen-komponen yang ada di dalam lembaga negara, mengisi orangnya, mengisi kepemimpinannya, maupun dalam konteks mengisi argumentasi dan gagasan dalam kerangka pengambilan keputusan politik. Polanya seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara yang berkaitan dengan mekanisme hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Selanjutnya, saudara-saudara, ternyata kita sudah selesai dalam perkuliahan ini, dalam YouTube ini, hampir 1 jam kita saya menyampaikan sharing pemahaman gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan, silakan bisa lewat WA atau bisa lewat komen yang ada di bawah ini, ya kan, di bawah YouTube ini. Silakan untuk menyampaikan itu, komentar-komentar atau pertanyaan silakan. Tapi yang jelas, saudara-saudara, infrastruktur politik dan suprastruktur politik itu memang merupakan basis hubungan antara negara dan warga negara. Ada nggak ruang publik yang cukup luas bagi warga negara untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, untuk terlibat di dalam pengisian jabatan-jabatan tertentu yang memang harus direpresentasi, yang harus merupakan wujud dari representasi rakyat. Jadi ada 2 hal, supporting yang berkaitan dengan fisik, ya kan, yang berkaitan dengan fisik, di mana rakyat infrastruktur politik memberikan masukan kepada suprastruktur politik tentang siapa-siapa yang menjadi wakilnya, ya kan. Kalau kita lihat DPR, DPD, DPR itu wakil politik, ya kan, wakil politik rakyat, gagasan politik rakyat. DPD adalah wakil daerah, ya kan, kepentingan daerah, dan presiden ini adalah juga representasi rakyat untuk memimpin, ya kan. Nah, itu di samping hal yang bersifat fisik itu juga yang bersifat idealisme, bersifat gagasan, di mana supra dan infrastruktur politik ini harus juga infrastruktur politik juga memberikan gagasan ya berupa dukungan atau support berkaitan dengan apa-apa yang akan diambil di dalam konteks pengambilan keputusan di tingkat nasional yang kemudian keluar dalam wujud kebijakan politik yang diolah oleh suprastruktur politik dan kemudian menjadi umpan balik untuk dikaji ulang oleh infrastruktur politik dan kemudian menjadi mekanisme perbaikan-perbaikan ke depan. Inilah tempatnya. Mekanisme inilah tempat
dari implementasi kehidupan demokrasi dalam konteks fisik, ya kan, dalam konteks pengambilan keputusan, di mana infrastruktur yang merupakan perwujudan aspirasi rakyat itu dilibatkan dalam mekanisme demokrasi. Nah, bagaimana ini harus dituangkan di dalam ketatanegaraan? Tentunya nanti ada di dalam konteks konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berikut peraturan perundang-undangan yang lain, ya kan, yang berkaitan dengan pola-pola kehidupan demokrasi. Demikian saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kuliah yang akan datang. Salam sehat selalu dan kita tetap jaga kesehatan dan tetap tegakkan merah putih untuk kejayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap bahagia.